Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita diberi kesehatan untuk bisa berkumpul kembali. Baiklah yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Dr. Nanda Haja Huda MPDI dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, teman seperjuangan saya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konstitusi dan Tata Perundang-undangan. Dan saya sendiri sebagai moderator dan dua teman saya sebagai pemateri yaitu Anissa sebagai pemateri pertama dan Sukiyati sebagai pemateri sebagai pendahuluan. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Sri Sumantri, tidak ada satu negara pun yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka konsekuensinya tentu saja konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam bahasa Prancis sendiri, konstitusi adalah konstituer, berarti membentuk, artinya ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Inggris sendiri, konstitusi yaitu constitution, memiliki makna yang luas dalam undang-undang. Lahirnya Undang-Undang 1945. Undang-undang dirancang pada tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama yaitu jatuh pada tanggal 22 Juni 1945, menyetujui sebuah naskah mukadimah Undang-Undang Dasar. Lalu sidang BPUPKI yang kedua tanggal 19 Juli 1945, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 21 anggota, Undang-Undang dan Otoritas. Periode 1945 sampai 1959, demokrasi dapat dikatakan mati sebab dengan demokrasi terpimpin secara otoriter. Pada tahun 1966 sampai 1998, demokrasi prosedural semata-mata yakni demokrasi yang dibatasi dan diatur dengan Undang-Undang Dasar. Tujuan Undang-Undang 1945 adalah sumber dari motivasi dan inspirasi para pejuang dan tekad bangsa Indonesia. 2. Sebagai cita-cita hukum dan cita-cita normal yang ingin ditegakkan di lingkup internasional dan nasional. Jikalau ada permasalahan undang-undang tersebut pada zamannya, maka yakni merevisi ulang kembali, yakni pada masa Orde Baru kekuasaan di tangan MPR bukan lagi di tangan masyarakat, kekuasaan terbesar pada Presiden. Adanya pasar terlalu manis atau yakni menimbulkan multitafsir. Amandemen Undang-Undang 1945 yang diterapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, amandemen yang pertama, sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2000, amandemen yang kedua, sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 Agustus 2001, amandemen yang ketiga, sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002, sidang amandemen yang keempat. Absahan Undang-Undang 1945 dan hasil amandemen yakni 1. Fakta historis, 2. Ketentuan yuridis, 3. Ketentuan filosofis, 4. Belum sempurna, 5. Permasalahan pilihan politik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Jika memang ada kekurangan, yaitu datangnya dari diri kami masing-masing, dan jika ada kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.